Annyeong sebelum kalian nonton video kali ini, tolong dong di-subscribe dan juga jangan lupa di-like serta share karena mungkin aja video ini berguna bagi teman-teman kamu. Makasih. Annyeong, balik lagi sama Miss Rania dan di pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai investment. Cuman kalau di minggu kemarin kita bahas mengenai debt investment, di minggu ini kita akan belajar mengenai equity investment, yaitu ketika teman-teman membeli saham dari perusahaan orang lain dan kita bertindak sebagai investor. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai investment part yang kedua. Kalau di minggu kemarin kita udah belajar tentang debt investment, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang equity investment. Nah, nanti juga kita akan bahas sedikit mengenai impairment. Nah, impairment ini sebenarnya lebih menyangkut ke debt investment. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, teman-teman udah tahu kan kalau misalnya kita ngomongin debt investment ya berarti kita membeli bonds atau membeli obligasi dari perusahaan lain. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang equity investment berarti kita membeli saham dari perusahaan lain. Nah, ketika teman-teman membeli saham tersebut, berarti teman-teman otomatis akan memiliki kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, masalahnya teman-teman beli berapa banyak? Nah, untuk itu kita akan bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah pembelian di bawah 20% kepemilikan. Ya, kemudian yang kedua adalah 20-50% kepemilikan. Dan yang terakhir adalah di atas 50%. Nah, kalau misalnya udah di atas 50%, nah berarti ini teman-teman udah akan memiliki bukan hampir seluruh sih, tapi kayak kalau misalnya teman-teman melakukan RUPS itu teman-teman pasti udah menang punya gitu. Suara yang teman-teman pilih, yang teman-teman mau, nah itu udah pasti teman-teman jadi pemegang saham terbesar gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Kita akan bahas mengenai yang holding less than 20% dan juga holdings between 20 and 50%. Untuk holding di atas 50%, teman-teman akan pelajari ini di advance accounting. Ya, jadi untuk di intermediate 2 ini kita akan belajar mengenai holding less than 20% dan juga holdings between 20% and 50%. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian holding less than 20% ini dibagi lagi nih jadi 2. Yang pertama trading, apakah dia itu untuk diperdagangkan, atau yang kedua untuk non trading gitu. Nah, sebenarnya dua-duanya ini tetap dihitung atau divaluasi atau diukur dengan metode fair value. Nah, hanya saja yang berbeda itu ketika perhitungan nanti di adjustment ke fair value pada akhir tahun buku gitu ya, pada akhir periode, dia ini kan pasti akan mengalami kenaikan atau penurunan. Nah, kenaikan atau penurunan itu kan akan menjadi unrealized holding gain or loss. Nah, itu akan ada 2. Kalau misalnya dia trading, maka dia bisa langsung diakui di net income atau nanti biasanya ditaruh di other income and expenses. Tapi kalau misalnya dia non trading, maka dia akan menjadi other comprehensive income atau nanti akan masuk ke komponen equity, atau kalau misalnya di laporan keuangan dia akan masuk tapi laporan keuangannya bukan di laporan net income biasa tapi di comprehensive net income. Bukan comprehensive net income tapi comprehensive income statement. Nah, dia akan masuk di sana. Nah, kemudian akan ada other income expense, itu sama aja dua-duanya ya, dividend declared dua-duanya akan mencatat dividend declared. Kemudian gain and losses from sales sudah pasti ya, kalau misalnya mereka dijual itu juga kita akan ada efeknya. Nah, terus udah gitu untuk holdings between 20 and 50% kita tidak lagi menggunakan valuasi fair value, tapi kita menggunakan valuasi itu equity method. Ya, kemudian di equity method ini karena kita tidak menggunakan fair value, maka tidak akan ada nih si unrealized holding gain or losses. Jadinya makanya dia di sini not recognized. Nah, yang perlu diperhatiin adalah
mereka ini memperhatikan apakah perusahaan tempat mereka melakukan investasi itu ada net loss atau net income. Nah, kalau misalnya di sini mereka itu hanya memperdulikan kalau misalnya ada dividen yang dibagiin. Tapi kalau di sini ini udah lebih serius, dia udah lebih ngelihat kesehatan perusahaannya ini dia ada net income atau net loss ya, karena ini akan mempengaruhi nilai investasi kita. Gitu. Maksudnya apa, Miss? Nanti kita akan bahas contohnya di jurnal. Sekarang kita lanjut dulu untuk yang holding less than 20% trading. Diukur menggunakan fair value, unrealized gain or loss dicatat pada net income bagian other revenue and expenses. Nah, ini contohnya teman-teman. November 3, 2019, PTA membeli saham dari 3 perusahaan berbeda dan ketiganya di bawah 20% kepemilikan, dikategorikan sebagai trading. Ada Burberry, ada Nestle, dan ada St. Regis Pop. Nah, jumlahnya ini adalah 718.550 ya. Nah, berarti pada saat pembelian itu gampang banget, langsung aja equity investment pada cash. Karena cash kita pasti berkurang karena kita membeli sesuatu. Dan yang bertambah apa? Yang bertambah investasi kita. Lah, kita belinya bonds atau bonds atau shares. Nah, kita belinya shares di sini. Kalau shares berarti namanya equity investment. Kalau kita belinya bonds berarti namanya debt investment. Jadi ini jurnal pembeliannya equity investment pada cash 718.550. Kemudian teman-teman kita masuk lagi nih, ceritanya ada bagi dividen. Terima bagi dividen, cash dividen dari Nestle senilai 4.200. Dapat dividen bentuknya cash, berarti cash kita udah pasti bertambah. Dan kita bertambah juga revenue-nya, yaitu namanya dividend revenue. Maka jurnalnya adalah cash 4.200 pada dividend revenue sebanyak 4.200. Kemudian teman-teman lihat nih di sini. Pada akhir tahun 2019 Desember 31. Nah, kita lihat nih di sini ada Burberry, ada Nestle, ada St. Regis Pop. Di sini ada carrying value dan fair value. Nah, carrying value-nya pas kita pertama kali beli adalah 718.550. Nah, kalau fair value-nya itu 683, berarti menurun. Menurunnya sebanyak berapa? Sebanyak 35.550. Nah, sebelumnya itu mereka tidak ada saldo awal, makanya di sini previous fair value adjustment balance-nya 0, maka fair value adjustment-nya tetap di kredit 35.550. Kenapa? Karena dia akan mengurangi nilai investasi kita. Investasi itu adanya di debit. Kenapa? Karena investasi itu adalah aset. Nah, fair value adjustment ini berniat untuk mengurangi si investment itu. Berarti supaya dia berkurang maka harus ada di kredit. Maka kalau misalnya dia ada di kredit, maka yang ada di debit adalah unrealized holding gain or loss income. Nah, di sini teman-teman perlu nulis income, ini penting ya. Kalau misalnya teman-teman nggak tulis, nanti kita nggak tahu apakah dia itu masuk ke income statement atau dia masuk ke bagian equity sebagai OCI ya. Karena dia trading, maka teman-teman harus kasih tahu remarks ini adalah unrealized holding gain or loss income agar kita tahu bahwa ini akan masuk ke dalam income statement bagian other income and expense. Nah, kemudian pada fair value adjustment di kredit 35.550. Kemudian jurnal penjualan investment pada Januari 2020 ternyata dia menjual Burberry di harga 287.220. Nah, teman-teman lihat, kita jual harga 287.220 ya. Berarti kita dapat uang sebanyak 287.220. Kemudian equity investmentnya itu sebanyak 259.700. Dapat dari mana, Miss? Nih ya, dapat dari sini. Carrying value-nya kita belinya di 259.700. Maka kita tulis di sini 259.700, maka selisihnya ya, selisihnya
ternyata sesuatu yang harganya 259.000 kita bisa jual sebanyak 287.000, berarti kita ada keuntungan. Maka ditulislah gain on sale of investment sebanyak 27.520 di sini. Nah, kemudian nih di akhir tahun kedua ya, teman-teman, nih di akhir tahun kedua. Teman-teman lihat di sini. Ini ternyata setelah dia menjual Burberry, dia membeli investasi lagi Continental Trucking 255.000. Fair value-nya sekarang 278.000. Kemudian ada Nestle 317.500, sekarang harganya 362.000, juga naik. Nah, Saint Regis Pulp dari 141 menjadi 139.50.000 atau menurun sebanyak 2.300. Nah, nih teman-teman lihat ya, di sini ada akhirannya totalnya adalah mengalami keuntungan ya, mengalami keuntungan sebanyak 66.100. Tapi teman-teman, sebelum menjurnal jangan langsung menjurnal si 66.000-nya ya. Jangan langsung menjurnal 66.000-nya. Teman-teman ingat tadi di tahun sebelumnya kita punya juga apa? Si kerugian kan? Kerugiannya sebanyak di sini ada 35.50 nih. Di sini ada 35.50 ya di tahun sebelumnya. Nah, di tahun ini kita mau ada keuntungan sebanyak di sini 66.100. Berarti berapa sih yang perlu di jurnal? Nah, ini dari di kredit sekarang bisa di debit gitu kan. Teman-teman harus bikin ini 0 dulu ya. Berarti ini bikin 0 dulu. Kita sama-sama taruh sini 35.550. Kalau misalnya sampai di sini berarti ini lawan ini itu 0, selesai. Nah, sekarang kita butuh 66.610 kan. Kita tambahin lagi sini 66.600. Maka yang perlu kita jurnal itu adalah si 2 ini. Kita jumlahin 35.550 ditambah 66.100, hasilnya adalah ini guys. Hasilnya adalah 101.650. Jadi jurnalnya adalah fair value adjustment 101.650 pada unrealized holding gain or loss income 101.650 ya. Ingat teman-teman, ini adalah debit, ini adalah kredit. Berarti ini kan di debit ya kan. 35550 66100 ini di debit nih, ini di debit, maka ini juga jurnalnya fair value adjustment-nya di debit. Jangan lupa ini itu adalah T account dari fair value adjustment ya, jangan lupa. Oke, kita lanjut. Tadi kita belajar holding less than 20 tapi yang trading. Nah, sekarang kita ke non trading. Diukur menggunakan fair value. Seluruh jurnal sama dengan trading kecuali ketika adjustment to fair value. Unrealized gain or loss dicatat pada other comprehensive income pada comprehensive income statement. Nama accountnya adalah unrealized holding gain or loss equity. Nah, di sini penting ya teman-teman, makanya tadi Miss bilang ini harus ditulis ya income-nya. Nah, karena ini kalau misalnya teman-teman nggak tulis, kita akan jadi bingung. Ini masuknya ke income atau masuknya ke equity. Karena kalau misal trading masuknya ke income, kalau non trading dia masuknya ke equity. Jadi karena semuanya sama, ini cuma beda nama jurnalnya aja, maka kita nggak bahas lagi contoh soalnya. Tapi kita langsung masuk ke holding between 20% until 50%. Nah, teman-teman lihat di sini kita menggunakan equity method. Ya. Investor menerima pembagian net income atau net loss secara proporsional sesuai kepemilikan. Penerimaan dividen akan menurunkan nilai investment. Nah, sekarang kita akan bandingkan jurnalnya antara kita menggunakan fair value method dengan equity method. Nah, di sini teman-teman lihat ya, untuk yang sebelah kiri nih, yang sebelah kiri ini ada fair value method, sedangkan untuk yang sebelah kanan ini di sini kita akan ada equity method ya. Oke, kita mulai sekarang.
Yang pertama, Januari 2, 2019. Maxi Company acquire, dia membeli 48.000 saham atau kepemilikannya 20%. Dengan harga satunya itu adalah $10. Teman-teman lihat di sini. Nah, kalau misalnya dia pakai fair value method itu dengan equity method pada jurnal pembelian awal itu sama sekali tidak ada bedanya. Sama ya, equity investment 480.000, pada cash 480.000, equity investment 480.000, cash pada cash 480.000. Ya, jadi jurnal pembelian awal itu sama sekali tidak ada bedanya. Akan ada bedanya di jurnal kedua, yaitu pada akhir tahun 2019 si mini company ini ternyata memiliki net income sebanyak 200.000. Maxi punya 20% dari kepemilikan si mini. Maka kalau misalnya dia menggunakan fair value method, dia jadinya no entry di sini ya, jadi no entry. Tapi kalau misalnya dia itu menggunakan equity method, maka dia harus mencatat, yaitu equity investment pada investment income ya. Equity investment pada investment income, maka ini akan menambah nilai investment kita ya, menambah nilai investment kita sebanyak 40.000. Kemudian kita juga akan mencatat investment income sebanyak 40.000. Investment income ini akan kita catat di other income and expense ya. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya kita menggunakan equity method, kalau dia ada net income atau net loss, maka kita harus mencatatnya yaitu dengan menambah investment kita kalau misalnya dia net income, atau kalau misalnya dia net loss maka kita juga harus mengurangi equity investment kita, gitu ya. Nah, kalau misalnya dia rugi, berarti ini jurnalnya adalah investment loss pada equity investment, gitu ya. Atau loss on investment juga boleh pada equity investment. Kemudian, ketika dia membagi dividen, ya, nih, jadi bukan dividen, tapi ketika dia, nih yang soal nomor 3, ketika dia fair value-nya itu naik, ya. Dari tadi pas kita beli kan $10 per share, dia naik jadi 12 per share. Nah, kalau misalnya dia di equity method, maka dia akan zonk, dia akan no entry nih, nggak ada, dia nggak jurnal apa-apa. Tapi kalau misalnya di fair value method, maka kita akan menjurnal keuntungan kita ya, sebanyak 96.000, yaitu pada fair value adjustment, pada unrealized holding gain or loss, income, penting ya, income. Cerita ini dia sebagai trading. Sebanyak 96.000. 96.000 dari mana, Miss? Yaitu dari $12 dikurang $10, berarti keuntungan satu share-nya adalah $2 per share. Kita punya 48.000 shares, berarti 48.000 dikali 2. Nah, nanti teman-teman dapat 96.000. Nah, kemudian tanggal 28 Januari 2020, ternyata si Mini ini mengumumkan dan juga membayar cash dividend sebanyak 100.000. Karena si Maxi punya kepemilikan 20%, maka dia berhak mendapatkan 20.000 dari 100.000. Nah, ini beda nih jurnalnya ya teman-teman. Kalau misalnya kita fair value method, kita akui dia itu sebagai dividend revenue, maka kita akan mencatat cash pada dividend revenue 20.000. Tapi kalau misalnya kita menggunakan equity method, maka kita tidak lagi mengakui dividend revenue, tapi kita hanya akan mencatat cash pada equity investment. Justru investment kita kurangi sebanyak 20.000. Kenapa, Miss? Kenapa dikurangin 20.000-nya? Iya, karena teman-teman ingat, dividen itu diambil dari mana? Diambil dari net income kita. Nah, dividen itu didapat dari mana? Diambil dari mana? Diambil dari return earning. Return earning itu bertambah dari mana? Dari net income. Nah, ketika ada net income, kan kita catat nih sebagai investment income, kita tambahin tuh equity investment. Nah, sekarang diambil
buat bayar dividen. Makanya kita kurangin dia di sini, equity investment. Kita tidak lagi mengakui adanya dividen revenue gitu. Kemudian teman-teman lihat di sini di for the year 2020 di sini mini reported net loss nih. Nah, ada net loss 50.000. Kita harus menanggung 20%-nya. Maka di sini ditulislah investment loss 10.000 pada equity investment sebanyak 10.000. Kemudian di tanggal 31 Desember 2020 ternyata fair value-nya ini menurun ya. Tadinya 12, sekarang jadi 11. Nah, berarti ini harus di-adjust. Dari mana Miss ini di-adjust? Nah, itu dari 12 yang tadi kita kurangi 11. Berarti ada selisih 1 per share. Kita punya 48.000. Berarti kita ada kerugian 48.000. Maka kita catat unrealized holding gain or loss income 48.000 pada fair value adjustment 48.000. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke impairment. Nah, ini kita sekarang bukan lagi ngomongin tentang equity investment, tapi kita ngomongin debt investment. Debt investment yang diukur dalam amortized cost, setiap reporting date harus melakukan uji impairment, penurunan nilai terhadap fair value dibanding nilai carryingnya. Bila terdapat penurunan tersebut, maka kerugian akan diakui dan diperhitungkan dalam net income. Contoh, Desember 31, 2018, PTA memiliki debt investment dengan par $200.000 4 tahun 10% annually. Effective rate-nya juga sama, yaitu 10%. Dibayar setiap akhir tahun dan dicatat sebagai held for collection. Nah, teman-teman lihat nih di sini. Kita mau bandingin, ini adalah yang sesuai dengan kontraktual cash flow ya. Tiap tahun kita akan dapat bunga sebanyak 20.000, 20.000, 20.000, dan pada tahun terakhir kita akan dapat prinsipalnya balik 200.000 ditambah dengan bunganya 20.000. Jadi 220.000. Tapi ternyata menurut keadaan sekarang di ekspektasi cash flow-nya itu sebenarnya bukan lagi 20.000 tapi hanya 16.000, 16.000, 16.000, 16.000. Pada akhir periode dari bonds tersebut kita hanya akan dapat prinsipalnya 200.000 ditambah bunganya 16.000. Berarti di sini ada yang namanya penurunan nilai. Nah, penurunan nilai sebanyak 16.000 ini perlulah dicatat. Cara catatnya gimana, Miss? Cara catatnya nih kita lihat dulu ya. Recorded investment, nih kita catat investasi kita tuh nilainya adalah 200.000. Nah, sekarang kita perlu menghitung memangnya berapa sih investment kita kalau dengan expected cash flow yang seperti tadi gitu ya. Nah, ini kita masukin seperti biasa ya rumus PVIF untuk yang prinsipalnya 4 tahun rate-nya 10%. Ini dapat 136.602 ya. Kemudian kita PVIFA yang 16.000 dengan 4 tahun dan tingkat 10%, itu kita dapat 50.718. Kita jumlahin itu hanya dapat 187.320. Berarti selama ini kita mencatat kelebihan sebanyak 12.680. Maka ini akan kita record sebagai loss on impairment. Maka cara pencatatannya adalah loss on impairment pada allowance for impaired debt investment sebanyak 12.680. Nah, kemudian ada misal lagi. Maret 31 2020, credit risk dari debt investmentnya menurun drastis ya. Dan memutuskan untuk mengembalikan impairment yang sudah dibuat. Berarti tiba-tiba nih credit risk-nya dia menurun nih, resikonya menurun. Maka harganya kan akan jadi lebih meningkat nih dari bonds dia. Maka dia memutuskan untuk menghapus si loss ini ya. Jadi dia akan mencatat
allowance for impaired debt investment. Nah, allowance-nya ini kita balik ya. Tadinya ada di kredit, sekarang kita masukin ke debit biar dia nol. Sebanyak 12.680 pada recovery of loss on impairment sebanyak 12.680. Oke, sekarang impairment for HFCS, held for collection and selling. Nah, teman-teman lihat kalau misalnya yang tadi itu hanya untuk held for collection, ini adalah untuk held for collection and selling. Misalnya si A membeli debt investment digolongkan sebagai HFCS pada 1 Juli 2019 seharga 1 juta. Debt investment memiliki interest rate 7%, maturity date 1 Juli 2024. Pada 31 Desember 2019, fair value-nya turun menjadi 960.000 dikarenakan meningkatnya market interest rate. Nah, ingat ya teman-teman, si HFCS ini selain dia itu hybrid ya, jadi ya dia hybrid. Dia itu menggunakan amortized cost pada penjurnalan biasanya, tapi pada akhir periode dia nanti di-adjust jadi harga fair value ya. Ingat ya. Remind lagi yang pelajaran minggu kemarin. Jadi kita ada soalnya, lihat nih teman-teman, di 1 Juli 2019 untuk merecord pembeliannya kita catat kayak biasa aja, debt investment pada cash sebanyak 1 juta. Kemudian di tanggal 31 Desember 2019 kita akan catat revenue-nya, itu juga kayak biasa. Cash pada interest revenue sebanyak 35.000, dapatnya dari mana Miss? Dapatnya dari 1 juta dikali 7% karena dia semi annual, dibayarnya 2 kali tiap tahun, makanya kita kali 6/12 boleh atau dibagi 2 langsung juga boleh. Jadi harganya 35.000 ya untuk interest revenue-nya. Kemudian teman-teman, ini kita catat lagi untuk merecord decrease in fair value ya, ada penurunan di fair value-nya. Penurunan di fair value, maka kita akan catat unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment sebanyak 40.000. Ini kita harus catat juga, ini udah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, ini yang kita tidak pelajari di minggu kemarin, yaitu cara kita melakukan closing terhadap unrealized gain or loss equity-nya, yaitu kita masukkan ke dalam accumulated OC atau accumulated comprehensive income pada unrealized holding gain or loss equity. Jadi ini kita closing, maka si unrealized holding gain-nya tadinya di debit, jadi terus kita masukin ke kredit biar dia nol. Tapi kita masukin dia ke accumulated other comprehensive income. Nah, ini begini teman-teman, jadi posisi laporan keuangannya ya. Di asetnya debt investment 1 juta kurang 40.000 jadi 960.000 karena lihat di sini ada fair value adjustment ya. Di sini ada fair value adjustment sebanyak 40.000, makanya dia bisa berkurang jadi 960.000. Kemudian di equity ada AOC loss dia minus 40.000. Dan juga ada other income and expense sebanyak 35.000 dari interest revenue. Nah, belum selesai sampai di sana. Ada kondisi yang baru. Jika sebenarnya 40.000 itu penurunannya bukan karena meningkatnya market interest rate. Nah, tetapi 10.000-nya itu memang dikarenakan perubahan market interest rate, tapi sebenarnya 30.000-nya ini terjadi karena penurunan nilai akibat credit risk. Maka pencatatannya akan jadi seperti ini. Pertama-tama kita akan catat dulu nih si unrealized holding gain or loss-nya sama unrealized holding gain or loss sama fair value adjustment-nya masing-masing 10.000 ya, kayak yang tadi karena perubahan market interest rate. Nah, sedangkan untuk yang impairment kita akan catat loss on impairment 30.000 pada allowance for impaired debt investment 30.000. Kemudian teman-teman jangan lupa kita harus closing si unrealized holding gain or loss-nya ke accumulated other comprehensive income, yaitu di jurnal berikutnya ada AOC accumulated other comprehensive income sebanyak 10.000 pada unrealized gain or loss equity 10.000. Maka akan ada perubahan susunan di sini ya. Asetnya debt investmentnya akan tetap
ya, akan tetap 960.000. Ini salah ya, ini bukan 20.000 tapi ini 30.000 harusnya. Jadi ini 960.000. Kemudian equity ada AOC. Kalau yang tadi AOC-nya minus 40.000, di sini hanya minus 10.000. Nah, tapi kalau yang sebelumnya itu ada interest revenue 35.000 aja, sekarang jadi ada pengurangnya, yaitu loss on impairment sebanyak 30.000. Oke, kita lanjut. Nah, misalnya, jika dia menjual debt investment pada tanggal 1 Januari 2020 seharga 960.000, maka jurnalnya, nah ini beneran dijual ya guys, ini beneran dijual. Cash 960.000, loss on sale of debt investment 10.000, allowance for impaired debt investment 30.000 pada debt investment. Maka ini kita balik, fair value adjustment 10.000 pada accumulated comprehensive income di 10.000 juga. Nah, ingat ya teman-teman, karena dia udah beneran dijual, ini jadinya loss on sale of debt investment, bukan unrealized lagi karena memang sudah beneran dijual. Dan lihat teman-teman, ini masuknya ke allowance for impaired debt investment ya. Ingat, ini seperti perlakuannya AFDA ya, seperti perlakuannya AFDA. Kenapa? Karena tadi lossnya udah kita akui di tahun sebelumnya, di tahun 2019. Jadi makanya kita tidak boleh akui lagi lossnya, tapi kita akan masukin dia ke allowance for impaired debt investment. Nah, lain halnya lagi jika dia misalnya ini nggak dijual ya, dia nggak jual, melainkan tetap mempertahankannya dan credit risk-nya menurun sebanyak 15.000. Maka dia akan mencatat, nah impairment-nya tadi kan 30.000 ya. Nah, ini impairment-nya dia recover, lalu dia akan membuat jurnal, dia balik nih allowance-nya, dia kurangin. Allowance for impaired debt investment 15.000 pada recovery of impairment loss sebanyak 15.000. Oke teman-teman, segitu dulu untuk investment part 2. Semoga pelajaran hari ini bisa dimengerti dengan baik. Bye-bye.